Selamat berjumpa di channel Nilai Manfaat. Terima kasih telah berada di sini. Dalam video series ini, kita akan belajar selama 64 hari untuk membangun nilai pada diri Anda. Video ini akan membantu perubahan positif yang luar biasa pada diri Anda. Akan ada 64 video singkat dengan durasi antara 5-8 menit setiap videonya. Selamat menikmati. Yo bro sis, balik lagi nih. Oke, hari ini kita ngomongin sesuatu yang kayaknya sepele, tapi sumpah ini bisa bikin kita burn out parah. Pernah nggak sih lo ngerasa harus jadi kayak pahlawan super, nanggung semua beban sendirian? Nah, yuk kita bedah bareng, kenapa sih kebiasaan ini malah jadi bumerang buat kita? Coba jujur deh sama diri sendiri. Seberapa sering pikiran kayak gini lewat di kepala lo? Udah, biar gue aja yang kerjain. Atau, aduh gak enak ah minta tolong, ntar ngerepotin. Ayo ngaku, kalau lo sering banget mikir gitu, tenang aja, lo gak sendirian kok. Beneran, kita semua kayaknya ada di perahu yang sama deh. Rasanya tuh kayak ada tekanan, gak kelihatan gitu, yang maksa kita buat jadi serba bisa. Padahal ya, kita kan manusia biasa ya nggak? Nah, fenomena ini ternyata ada namanya loh, keren deh, sindrom Superman. Jadi kita tuh maksa diri sendiri jadi pahlawan super, padahal ya kita manusia biasa punya batas. Terus akibatnya apa? Gampang ditebak. Proyek jadi molor, kualitas kerja anjlok, dan yang paling parah nih, kita jadi gampang banget stres dan capek parah. Ini bukan cuma ngomongin hasil kerjaan lo ya, tapi ini nyerempet ke kesehatan mental kita. Ini tuh kayak jebakan yang harus banget kita sadari. Oke, sekarang gimana kalau kita coba balik cara pandangnya? Inti dari obrolan kita hari ini tuh sebetulnya sebuah ide yang powerful banget. Minta tolong itu bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya. Itu tanda kecerdasan strategis. Coba deh pikirin, orang-orang paling sukses di dunia tuh, mereka bukan cuma berani minta tolong. Mereka sengaja menggunakan ini sebagai strategi buat ngebutin kesuksesan mereka. Keren kan? Nah, lihat deh perbandingan ini. Kelihatan banget kan bedanya? Yang kiri, itu tuh pikiran lama kita. Dorong batu segede gaban sendirian, ngerasa lemah kalau minta bantuan. Nah, yang kanan, ini dia mindset baru yang cerdas, gotong royong. Jauh lebih efisien, jauh lebih cepat. Ini tuh bukan soal nyerah loh ya, ini soal efisiensi. Ngakuin kalau kita tuh bukan jago di semua bidang itu, ya bukan kelemahan. Itu ya manusiawi aja gitu. Contoh nyatanya gimana sih? Oke, bayangin deh ada mahasiswa lagi kejar deadline, otaknya udah ngeblank, nge-freeze ngerjain tugas. Daripada maksain diri sendiri terus hasilnya jadi ancur-ancuran, kan lebih pintar kalau dia nanya ke teman atau senior, iya kan? Atau contoh lain, pebisnis kecil yang pusing 7 keliling soal branding sama keuangan. Daripada buang-buang duit buat trial and error, ya mending langsung nanya ahlinya dong. Ini bukan cuma hemat waktu tapi juga ngecilin banget risiko gagal. Masuk akal banget kan? Oke, pertanyaannya sekarang gini. Kalau minta tolong itu secerdas itu, kenapa? Kenapa kita masih sering banget gengsi buat ngelakuinnya? Nah, disinilah letak masalah utamanya. Kayak ada sesuatu di dalam diri kita gitu, semacam tembok tak terlihat yang nahan kita. Yuk kita coba bongkar akar masalahnya karena kuncinya ya ada di sini. Nah ini dia nih monster-monster yang sering nongol di kepala kita. Gengsi, takut dikira lemah, takut gangguin orang, takut dibilang gak capable. Padahal ya ini semua tuh cuma asumsi kita doang sumpah. Kenyataannya seringkali malah sebaliknya loh. Orang tuh senang kalau dimintain tolong, serius. Kenapa? Ya karena itu bikin mereka ngerasa dihargai, ngerasa pinter dan ngerasa berguna. Permintaan tolong dari kita itu bisa jadi validasi buat keahlian mereka. Oke, kita udah tahu nih masalahnya apa, monsternya apa aja. Sekarang bagian paling serunya, solusinya. Gue bakal kasih panduan yang super praktis dan simple banget soal cara minta tolong yang efektif dan elegan. Nggak pakai ribet, cuma butuh sedikit penyesuaian aja dari cara kita. Jadi ada 4 langkah simple nih. Pertama, kenali diri. Jujur aja sama diri sendiri, gue tuh lemahnya di bagian mana ya, gitu. Kedua, pilih orang yang tepat. Cari orang yang emang jago di bidang itu, jangan asal nanya ke siapa aja. Ketiga, komunikasinya yang enak. Nah, ini kuncinya. Awalin dengan, bro maaf ganggu nih, ada waktu sebentar nggak? Jangan langsung nyerocos minta tolong. Dan yang paling penting, nomor 4, belajar sambil ditolongin. Jadi jangan cuma terima beres, tapi perhatiin juga prosesnya. Tujuannya apa? Ya biar lain kali lo bisa ngerjain itu sendiri. Jadi ini bukan soal jadi ketergantungan, tapi soal mempercepat proses belajar lo. Dan kalau ada satu hal aja yang perlu banget lo ingat dari obrolan kita hari ini dia kalimatnya. Minta tolong itu bukan nunjukin lo lemah, tapi nunjukin lo cukup kuat buat ngakuin kalau lo butuh bantuan.
Dalam kan? Ini bukan soal jadi pahlawan super palsu-palsuan, tapi soal jadi manusia yang beneran kuat secara otentik. Jadi, kesimpulannya simpel banget. Hidup itu game multiplayer, bukan solo. Serius deh, kita bakal jauh lebih cepat naik level kalau kita berani kerja bareng. Nah jadi, tantangan dari gue buat lo minggu ini, coba deh cari satu hal aja, sekecil apapun, di mana lo bisa minta bantuan ke orang lain. Dan lihat apa yang terjadi, karena ingat, itu bukan langkah mundur, tapi sebuah lompatan gede ke depan. Pertanyaannya sekarang, siapa orang pertama yang bakal lo hubungi?